Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi ya dalam pembelajaran daring untuk sosiologi. Jadi Om Swastiastu buat anak-anak. Jadi seperti biasanya kita awali dengan berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jadi untuk materi kali ini kita sudah lanjut dengan materi bab 2 ya, dimana di dalam materi bab 2 ini membahas tentang masalah globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Jadi sebenarnya untuk materi bab 2 itu juga ada kaitannya dengan materi bab pertama ya. Jadi untuk bisa memahami masalah materi di bab 2 ini berarti kalian juga harus menguasai materi yang ada di bab 1 tentang perubahan sosial dan dampaknya. Jadi bagaimana perubahan sosial, kemudian bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ya, tapi sebelum kita lanjut, mungkin perlu juga Ibu ingatkan, jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir, sebab ini kadang-kadang sering sekali terlupakan. Ya, kalian mengikuti tetapi tidak mengisi, sama juga dengan tidak hadir ya. Baik, jadi materi bab 1 tentang perubahan sosial ya. Masih ingat itu anak-anak? Masih ya, Ibu harapkan semuanya masih ingat untuk materi bab 1. Jadi untuk bisa lanjut ke materi bab 2 ini berarti kalian harus punya dasar dulu. Apa itu perubahan sosial ya. Kemudian bagaimana bentuk teori dari perubahan-perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial ya, di mana di sini ada perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang kecil pengaruhnya, perubahan yang besar pengaruhnya, dan sebagainya. Ya, kemudian bagaimana dampak dari terjadinya perubahan? Kalau sudah bicara mengenai dampak, berarti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, sekarang dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat, bagaimana upaya kita untuk meminimalkan dampak-dampak yang negatif ini? Ya, nah. Baik, sekarang kita lanjut untuk materi yang berikutnya. Ini adalah yang berkaitan dengan globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Ya, di sana ada kata globalisasi. Apa itu globalisasi? Kemudian perubahan. Kalau perubahan itu jelas di sini ada situasi yang berbeda ya dari satu komunitas. Apa itu komunitas ya? Komunitas ini sebenarnya bisa diartikan sebagai kesatuan wilayah ya. Artinya masyarakat yang ada di daerah-daerah, komunitas lokal masyarakat yang ada di daerah-daerah. Jadi dengan globalisasi kemudian perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di daerah-daerah. Ya. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin juga perlu Ibu sampaikan apa yang menjadi kompetensi dasar, jadi kemampuan dasar kalian setelah mempelajari ini, yaitu yang dengan harapan kalian nanti memahami berbagai permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kalian ya, yang disebabkan oleh adanya perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Ya, jadi permasalahan-permasalahan yang muncul dengan terjadinya dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat, kemudian perubahan-perubahan ini diakibatkan karena adanya proses globalisasi. Ya, nah topiknya apa? Yang pertama jelas kita harus dulu memahami apa itu globalisasi ya. Memahami tentang globalisasi itu apa, nanti kemudian apa hubungannya dengan perubahan sosial ya. Nah, materi yang nanti akan Ibu sampaikan yang pertama adalah pengertian globalisasi, apa itu globalisasi. Kemudian yang kedua, gejala-gejala globalisasi
ya, sehingga kalian bisa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kalian, apakah di sekitar kalian itu, di lingkungan masyarakat kalian itu terjadi globalisasi atau tidak. Kemudian bagaimana proses globalisasi, ya. Kemudian yang keempat adalah faktor yang mendorong kenapa sampai terjadi globalisasi, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini apa? Diharapkan setelah nanti kalian mempelajari materi ini, ya, kalian mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan tentang apa? Tentang apa itu globalisasi, ya. Apa sih kalian suka menggunakan kata globalisasi tetapi kalian tidak tahu memahami atau belum mengerti apa sih arti sebenarnya kata globalisasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah mampu mengidentifikasi permasalahan sosial. Jadi kalian bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di dalam lingkungan kalian, di sekitar kalian, di masyarakat kalian. Kemudian yang ketiga adalah nanti diharapkan juga kalian mampu mengidentifikasi dampak daripada globalisasi terhadap apa? Terhadap ketimpangan sosial, ya. Jadi ketimpangan sosial ini merupakan salah satu permasalahan sosial. Jadi apakah ketimpangan sosial itu ada kaitannya dengan atau sebagai dampak dari terjadinya globalisasi. Kemudian yang berikutnya adalah kalian mampu mengidentifikasi berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sebagai akibat daripada globalisasi, ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang seperti apa yang nanti bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial akibat dari globalisasi. Nah, kemudian kata kuncinya adalah jelas kata globalisasi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan sosial, karena globalisasi erat kaitannya dengan perubahan, ya. Kemudian ada kata glokalisasi. Ya, apa itu glokalisasi? Nanti Ibu jelaskan, ya. Nah, kemudian ini ada peta konsep, tetapi tidak kita bahas dulu, tidak Ibu bahas dulu, nanti setelah Ibu menguraikan apa itu globalisasi baru kita kembali ke peta konsep ini, ya. Nah, ini juga ilustrasinya nanti. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pengertian globalisasi, yang pertama dilihat secara etimologi, ya. Diambil dari kata globe yang berarti bola dunia atau universal atau keseluruhan yang saling berkaitan, ya. Jadi bola dunia, mendunia. Jadi dari arti kata tersebut bisa diartikan globalisasi ini adalah sebagai suatu proses yang membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, ya. Jadi ada semacam interdependensi atau saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain di muka bumi ini. Jadi tidak mungkin bisa sendiri-sendiri, ya. Kemudian pengertian yang berikutnya menurut Selo Sumarjan, globalisasi diartikan sebagai terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama, ya. Jadi dengan terbentuknya organisasi-organisasi dunia, kemudian terjadinya komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Jadi kita menerapkan sistem kaidah yang sama antara satu masyarakat di muka bumi ini dengan masyarakat yang lainnya, antara satu negara dengan negara lainnya yang ada di muka bumi ini, ya. Kemudian pengertian yang berikutnya adalah menurut Anthony Giddens, globalisasi diartikan sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini. Cara hidup masyarakat pada masa kini, ya. Jadi diartikan sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah globalisasi diartikan sebagai proses interdependensi. Arti kata interdependensi
saling ketergantungan antar aktor negara. Jadi mungkin dimaksud di sini adalah penguasa, pemimpin-pemimpin negara dan non negara secara skala global, secara menyeluruh, sehingga hubungan sosial suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi secara luas skala dunia. Jadi kita di sini tidak lagi bicara mengenai masalah negara A, negara B, tetapi skalanya sudah mendunia, tidak lagi per negara. Ya, itu globalisasi. Nah, itu Bukira untuk pengertiannya. Ibu harapkan kalian bisa memahami. Nah, sekarang kita lanjut untuk gejala-gejala, ya, sehingga kalian nanti bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekitar kalian, apakah menunjukkan gejala-gejala globalisasi atau tidak, ya. Gejala yang pertama adalah meningkatnya perdagangan global. Jadi dalam melaksanakan perdagangan ini tidak lagi misalnya bilateral antara satu negara dengan negara lain, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia saja, tetapi dengan seluruh negara-negara yang ada di muka bumi ini, ya. Sebagai contohnya, kalian bisa perhatikan sekarang ini semakin banyaknya produk-produk negara-negara lain bisa masuk ke Indonesia, Cina misalnya. Ya. Kemudian gejala yang kedua, meningkatnya aliran modal internasional. Jadi artinya banyak pemilik modal menginvestasikan secara langsung di suatu negara. Ya, jadi semakin banyak atau semakin tingginya penanam modal di suatu negara. Ya. Kemudian yang ketiga, meningkatnya aliran data lintas batas. Jadi artinya di sini sekarang data-data yang ada di dalam satu negara itu lebih mudah diakses oleh negara-negara lain. Ya. Kemudian yang keempat, desakan berbagai pihak terhadap penjahat perang internasional di mahkamah internasional. Jadi artinya di sini bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan secara internasional itu tidak lagi tuntutannya adalah dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat dunia, tidak lagi masyarakat di mana negaranya menjadi korban. Ya, sebagai contohnya misalnya pada saat Perang Dunia Kedua oleh penguasa pada waktu itu adalah Hitler. Ya. Kemudian yang kelima, munculnya gerakan memperjuangkan keadilan internasional. Jadi untuk masalah memperjuangkan keadilan sekarang tidak lagi individu ke individu atau negara, ya, tetapi sudah seluruh masyarakat dunia yang berupaya untuk memperjuangkan keadilan, ya, yang dialami oleh warga dunia, ya, secara internasional. Kemudian yang keenam, meningkatnya pertukaran budaya secara internasional, ya, sehingga ini yang menimbulkan terjadinya perubahan, ya, adanya pertukaran budaya sehingga menimbulkan terjadinya perubahan. Ya. Kemudian sebagai dampak dari gejala yang keenam ini menyebarluaskan multikulturalisme. Jadi artinya sudah budaya yang ada di dalam suatu masyarakat, suatu negara itu sudah beraneka ragam lagi, ya. Sama halnya dengan misalnya di Indonesia. Indonesia sudah bisa dikatakan multikultural. Sekarang dengan adanya globalisasi mungkin akan menambah multikultural, lebih multikultural lagi, ya. Kemudian ke-8, meningkatnya perjalanan wisata lintas negara. Nah, ini kita bisa perhatikan kalau dulu wisatawan itu paling dari Amerika, Inggris, kemudian Australia, mayoritas dulu Jepang. Tetapi sekarang kan tidak, ya. Orang-orang Rusia sudah mulai, orang Ceko, ya, itu sudah mulai berdatangan khususnya di Indonesia. Ya. Kemudian yang ke-9, meningkatnya migrasi termasuk yang ilegal. Jadi meningkatnya perpindahan, ya, dari satu negara ke negara yang lainnya. Ya, apakah itu secara legal maupun secara ilegal. Yang ilegal ini biasanya disebabkan oleh adanya kondisi politik yang tidak memungkinkan.
Ya. Kemudian yang ke-10 adalah berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global. Jadi berkembangnya telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi secara global ini yang juga mempermudah terjadinya globalisasi. Ya. Kemudian yang ke-11 berkembangnya sistem keuangan global secara mendunia, sistem keuangan mulai ada perkembangan. Kemudian yang ke-12 aktivitas perekonomian dunia meningkat dikuasai oleh perusahaan multinasional. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya peran organisasi internasional apa saja, apakah itu PBB, WHO, IMF dan lain-lainnya. Ya, semakin berperan di dalam proses globalisasi. Ya, itu Bu Kira untuk gejala-gejalanya. Nah, sekarang kita lanjut dengan proses globalisasi. Proses globalisasi, ya. Nah, di dalam proses mungkin nanti pada saat Ibu menjelaskan dengan menggunakan peta konsep kita akan lebih jelas lagi ya bagaimana prosesnya, tetapi yang Ibu jelaskan di sini adalah saluran yang digunakan di dalam proses globalisasi. Apa saja? Ya. Yang pertama adalah melalui individu, ya. Dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa mendapatkan pengaruh, bisa menyebarkan ke individu-individu yang lainnya. Ya. Kemudian saluran yang kedua adalah melalui kelompok. Ya. Nah, melalui kelompok kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Selalu hidup berkelompok. Ya. Karena selalu hidup berkelompok, akan lebih mudah lagi proses globalisasi itu terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah melalui media massa. Ya. Melalui media massa. Nah, ini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, sehingga ini juga lebih mempermudah terjadinya proses globalisasi. Kemudian yang keempat itu adalah lembaga sosial, ya. Lembaga sosial dalam arti di sini adanya kerjasama lembaga secara regional maupun secara internasional, ya. Contohnya di sini PBBK, ASEAN-K, ya. Banyak lagi lembaga-lembaga dunia, ya. Jadi artinya bahwa melalui lembaga-lembaga ini proses globalisasi akan lebih mudah terjadi, ya. Ya, kira sudah cukup jelas saluran yang digunakan, jadi ada 4 ya, individu, kelompok, media massa, dan lembaga sosial. Ya. Nah, kemudian faktor yang mendorong, faktor apa saja yang mendorong? Ya, yang mendorong itu ada 2. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK, ya. Media sosial seperti apa? Facebook, Line, Twitter, kemudian WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Semua anggota masyarakat menggunakan, memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan siapapun, ya, dimanapun tanpa batas wilayah, ya. Seperti misalnya kita bisa mempunyai teman yang sebenarnya kita tidak kenal, kemudian tetapi kita bisa memiliki banyak teman dari negara-negara lainnya, ya. Kemudian yang kedua, terbukanya sistem perekonomian negara. Sebagai contohnya misalnya Tiongkok, ya, Cina dulu, yang dulu disebut dengan negara tirai bambu, itu dikenal sangat tertutup sekali, ya. Itu merupakan salah satu negara dengan sistem perekonomian yang tertutup. Ya, tetapi saat ini sudah mulai terbuka, ya. Terbukanya sistem perekonomian satu negara dipicu oleh adanya liberalisasi perdagangan dunia. Ini yang menyebabkan sistem perekonomian di Tiongkok itu mulai terbuka. Jadi dalam hal ini tidak hanya Tiongkok saja, tetapi juga seluruh negara-negara yang ada di muka bumi ini, ya. Nah, itu Bu Kira faktor-faktor pendorongnya. Nah, sebelum kita sampai ke kesimpulan, mungkin perlu juga Ibu
sampaikan mengenai peta konsepnya. Jadi berdasarkan peta konsep ini, kalau kalian perhatikan, kita mulai dari pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan terjadinya globalisasi? Ya, globalisasi ini muncul disebabkan karena adanya kemajuan dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang memicu terjadinya globalisasi, sehingga komunikasi antar negara, antar masyarakat, antar individu, antar kelompok itu akan lebih mudah terjadi. Ya. Kemudian faktor yang kedua adalah terbukanya sistem perekonomian satu negara, ya, terhadap negara-negara yang lain yang ada di muka bumi ini. Ini yang memicu terjadinya proses globalisasi. Ya, nah kemudian proses globalisasi ini mempengaruhi baik individu, masyarakat maupun bangsa. Ya, nah dengan terjadinya globalisasi yang mempengaruhi individu, masyarakat maupun bangsa, itu bisa membawa dampak positif maupun negatif. Nah, untuk dampaknya mungkin pada pertemuan berikutnya akan kita bahas, ya. Jelas ya anak-anak ya, ini penjelasan dari berdasarkan peta konsep yang ada, ya. Baik. Nah, kalau kalian perhatikan ilustrasinya ini, ya, ini sudah bisa dikategorikan individu, ya. Jadi globalisasi yang berpengaruh terhadap individu, kemudian juga kelompok. Ini kita ambil contoh adalah dunia anak-anak, ya. Anak-anak sekarang belum sekolah pun sudah mahir bermain gadget, ya, HP, ya. Bahkan generasi tua bisa dikatakan kalah, ya, dengan anak-anak yang belum menginjak bangku sekolah, ya. Nah, itu jadi ada beberapa gambar ini berpengaruh terhadap apa? Pola-pola bermain mereka, ya. Kalau dulu mungkin lebih kebersamaan, tetapi sekarang lebih mereka bersama tetapi mereka individu-individu sendiri-sendiri, gitu, ya. Nah, itu Bu Kira untuk ilustrasinya. Jadi sekarang kesimpulannya bahwa globalisasi ini merupakan proses perubahan yang mendunia tanpa mengenal batas-batas wilayah, ya. Jadi perubahan ini tidak lagi per negara, tetapi adalah sudah seluruh negara-negara yang ada di muka bumi ini, tidak dibatasi oleh adanya batas-batas wilayah. Jadi perubahan itu hanya ada di Indonesia saja, tidak, tetapi sudah mendunia. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, ciri-ciri globalisasi adalah meningkatnya interaksi yang melintasi batas-batas wilayah. Jadi kita bisa melakukan interaksi dengan orang-orang di berbagai negara. Kemudian ciri yang kedua, terdapat persepsi diri yang bersifat transnasional. Jadi tidak regional lagi, tetapi sudah mendunia. Kemudian yang ketiga, komunitas, ya. Komunitas, tenaga kerja dan modal semakin tidak terikat dalam satu wilayah, ya. Jadi kita tidak lagi bicara komunitas A, komunitas B, tetapi ini komunitas dunia. Tenaga kerja, ya, tenaga kerja kalau kita perhatikan misalnya, kenapa banyak tenaga dari luar masuk ke Indonesia? Ini salah satu dari ciri dari globalisasi, ya. Kemudian yang keempat, meningkatnya kepedulian terhadap permasalahan global, ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di negara-negara lain itu akan lebih mudah diketahui oleh negara-negara lainnya, ya. Jadi terjadi kepedulian terhadap dari satu negara ke negara yang lainnya. Jadi kepedulian itu tidak muncul dari anggota masyarakat di negara yang bersangkutan saja, tetapi juga masyarakat dunia. Kemudian yang kelima, industrialisasi berkembang dengan pesat, ya. Di mana-mana berkembang sektor industri. Di Indonesia sudah mulai itu, ya. Kemudian yang keenam, meningkatnya kekuasaan institusi dan kesepakatan transnasional. Jadi setiap negara itu membuat kesepakatan-kesepakatan,
Ya, tanpa adanya kesepakatan, Ibu kira proses globalisasi dan perubahan-perubahan yang diharapkan oleh setiap negara itu tidak akan bisa tercapai. Harus ada kesepakatan. Ya. Nah, demikian Ibu kira untuk pemahaman tentang globalisasi. Dampaknya mungkin nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian Ibu kira kesimpulannya. Sebelum Ibu akhiri, mungkin Ibu mengingatkan kembali jangan lupa mengisi daftar hadir, ya. Jangan sampai kalian nanti mendapatkan alfa. Untuk pertemuan kali ini Ibu tidak memberikan tugas, tetapi tugasnya adalah tolong kalian pelajari sehingga nanti akan lebih memudahkan kalian mengerjakan tugas pada sesi pertemuan berikutnya. Baik, Ibu akhiri, ya. Om Santi Om. Selamat siang, Nana. Semoga kalian semuanya bisa menjaga kesehatan dengan baik. Terima kasih.